wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fetliana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan. Pada saat ini saya mengajar di OPTD SDN Tanjung Dewa. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022 saya melaksanakan uji kinerja. Uji kinerja ini dilaksanakan di kelas 5 OPTD SDN Tanjung Dewa pada tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum ya cantik ya ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah anak-anak ibu hari ini pada ceria semua ya. Baik, nah anak-anak ibu, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa hari ini ibu mintakan salah satu memimpinkan doanya di depan. Silahkan. Nyanyikan bersama lagu yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu lagu Ampal Pisang. Oke, silakan. Wah, banyak yang suka makan buah pisang ya. Baik sekali ya, kalian suka makan buah pisang. Karena buah pisang itu sangat bagus untuk pencernaan kita. Nah, selain manusia, kira-kira siapa lagi yang suka makan pisang ya? Monyet. Iya, betul sekali sih, monyet. Monyet suka makan buah pisang. Kalau yang monyet kira-kira dimakan
monyet langsung mati, apakah ada yang makan? Ada. Ada yang makan. Siapa kira-kira yang makan? Ya. Yang hewan karnivora. Karnivora, contohnya seperti apa? Singa. Singa. Oke, singa. Kalau ada singa, kira-kira dimakan oleh siapa lagi ya? Omnivora. Singa kira-kira dimakan oleh siapa lagi ya? Mati. Mati. Oke, Jadi mati jamur. ya si singanya. Oke, Mati baik. jadi jamur. Mati hidup. Nah, Mati jadi jamur. berhubung tentang tadi ada dimakan sama makan dan dimakan, ternyata si pisang ini bisa dimakan oleh si monyet. Monyet dimakan lagi oleh binatang yang lain. Terus bagaimana dengan kehidupan monyetnya? Monyet tinggal di mana sih, Nak? Hutan. Di hutan. Monyet perlu apa selain makan? Minum ya si monyet ya. Setelah makan, monyet juga perlu Minum. Selain minum, kira-kira perlu apa lagi si monyet? Perlu bernapas dengan udara. Yang udaranya mengandung Oksigen. Nah, berhubungan dengan si monyet tadi, hari ini kita akan mempelajari tema 5, yang mana kita di sini akan membahas tentang ekosistem. Kita hari ini sudah masuk ke subtema 2, di mana kita akan mempelajari hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini, di sini kita punya tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini? Yang pertama, nanti kita akan Ibu tampilkan sebuah video dan ada bacaan. Di sana kalian nanti bisa menganalisis pokok pikiran dari bacaan tersebut. Tentunya kalian dengan benar Ibu harapkannya ya. Kemudian nanti kalian Ibu minta mengembangkan pokok pikiran yang kalian tuliskan itu menjadi kalimat utama. Dan kita hari ini mempelajarinya pada teks non-fiksi. Dalam kerja kelompok, kalian nanti meminta merangkai rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Dan kemudian kalian juga diminta nanti bekerja kelompok untuk membuat rantai makanan sesuai yang ada pada suatu ekosistem. Tentunya dengan baik, dengan benar, dengan rapi ya nanti pembuatannya. Kemudian tentu kalau yang ada kerja kelompok berarti di akhir nanti Ibu minta perwakilan kelompok nanti menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau cari dulu semangatnya. Tepuk semangat. Terima kasih banyak karena Ibu atas semangatnya. Siapa sekarang yang mau lihat video? Yuk, kita sama-sama lihat videonya ya. Di sini Ibu punya satu buah video. Silakan perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai
Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Seterusnya di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Siapa yang mau membacakan? Oke, silakan bacakan. Rantai makanan adalah kegiatan makan dan digunakan dengan Ya, silakan Nesla.
atau makanan yang Berdasarkan video tadi yang Pian lihat tadi, ternyata hidropokok itu terletak pada kalimat utama. Kalimat utama terletak di bagian mana dalam paragraf? Di bagian 1. Bagian 1? Utama. Bagian awal paragraf. Bagian mana lagi? Akhir paragraf atau awal dan akhir. Kalau kalimat awalnya ada di awal paragraf namanya paragraf diinterupsi. Kalaunya kalimat utamanya ada di akhir namanya paragraf interupsi. Kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf campuran. Nah sekarang kita perhatikan sama-sama paragraf yang ada di depan. Nah nih, siapa yang mau tahu apa ide pokoknya? Kalau bingung ide pokoknya, cari dulu kalimat utamanya. Yang mana kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Dari kalimat ini disimpulkan bahwa ide pokoknya adalah urutan peristiwa memakan dan dimakan akan seimbang dan lancar apabila peristiwa. Apa bisa kita singkat dengan syarat? Kita sudah dapat ide pokoknya. Ya, perhatikan semuanya ke papan tulis ya. Dan paragraf 1 tadi ide pokoknya rantai makanan di sawah. Paragraf 2 paragraf 3 paragraf 4 sekarang paragraf 1 ide pokoknya ini bisa dikembangkan lagi menjadi kalimat utama. Siapa yang bisa membuatnya? Oke, rantai makanan di sawah terdiri atas padi, tikus, elang atau ular dulu, nyamuk, habis itu elang, kemudian yang terakhir jamur. Nah bisa seperti itu kalimatnya. Kalau paragraf kedua, makanan di laut terdiri dari plankton, udang, ikan sedang, singa laut, ikan tuna misalnya terakhir. Oke, kemudian yang terakhir adalah bakteri. Nah seperti itu apa? Membuat kalimatnya itu bisa ya. Nah sekarang kalau kalian ibu minta menemukan ide pokoknya, kemudian membuat lagi kalimat utamanya bisa yang lain bisa enggak? Bisa sih, mantap. Kalaunya bisa di sini ibu punya kertas yang penuh kalian tuliskan nanti kalimat utamanya apa, ide pokoknya apa, terus ide pokoknya itu dibuat menjadi kalimat utama. Sini kalian silakan baca teks yang berjudul Ular Sawah sebagai Musuh Alami dan Sahabat Petani. Nah, di sana pada teks itu ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Bukan yang utama anak-anak ibu cukup untuk pengerjaan. Tadi kita sudah berbicara tentang video, tentang teks bacaan yang menjelaskan tentang rantai makanan. Di mana rantai makanan tadi adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Salah satunya adalah ekosistem sawah.
makanan ekosistem sawah ada apa? Setelah padi kira-kira ada apa di sini? Siapa lagi? Oke, palu. Oke, tinggal nih. Siapa lagi HP? Oke, silakan. Lagi sebelah tikus. Oke. Iya. Belakang Wendy, silakan. Sekarang bagaimana untuk panen-panennya? Oke, silakan Alkifa. Oke, cari panennya yang sesuai mana? Oke, sudah ada panen-panennya. Sekarang di sini ibu punya nih, masih ada kata-katanya. Oke, coba Astia. Oke. Anak-anak ibu semuanya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kenapa ibu minta kalian tepuk tangan? Karena kalian sudah betul sekali meletakkan hewan-hewannya, meletakkan tumbuhannya, meletakkan panahnya, dan meletakkan nama. Sekarang siapa yang mau menjelaskan partai makanan ini? Coba kita sama-sama deh. Yang pertama di sini, yang pertama itu pasti ada yang namanya dosen. Di sini adalah padi. Kemudian padi ini di apa? Dimakan oleh konsumen satu. Yang konsumen satu siapa? Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian yang merupakan konsumen dua. Kemudian ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tiga. Kemudian diuraikan oleh jamur. Kemudian jamur ke sawah bagaimana bisa lagi tumbuh dengan baik? Ada yang tahu nggak? Tadi menurunkan tanah namanya adalah dia bisa menjadi yang namanya humus. Nah, sampai di sini anak ibu. Kira-kira bagaimana dengan ekosistem selain ekosistem sawah? Misal ekosistem yang lain, misal ekosistem di hutan, misal ekosistem di laut, misal ekosistem di darat. Apakah juga ada rantai makanannya? Ada. Kalau yang ada, bisa tidak kalian membuatnya? Bisa. Sip, mantap. Kalau yang bisa di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian anggota kelompok satu ada Arifah, ada Syifa, kemudian ada Habib, dan ada Fahrul Razi. Kemudian kelompok dua sebagai ketua di sini Wendy. Anggota kelompoknya ada Azkia, ada Dia, dan ada Aulia. Kelompok ketiga sebagai ketua kelompoknya ada Muhammad Afif. Sebagai anggota kelompoknya ada Sofi, ada Edo, ada Fatimah, dan ada Tiara. Kemudian kelompok 4 sebagai ketua kelompoknya ada Naisila. Anggota kelompoknya Nanda, Yuna, dan juga Rida. Tugas
Untuk kelompok yang sudah siap silakan bilang siap. Tadi kelompok yang sudah siap kelompok 1 dan kelompok bagaimana kelompok yang lain? Kelompok siap. Kelompok 4 siap. Oke, kelompok 2 dan kelompok 4 juga sudah siap. Baik, karena semua kelompok sudah siap, di sini Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan. Pertama tadi yang selesai yang paling pertama adalah kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Tampilkan hasil kerja kalian. Teman-teman yang lain perhatikan kelompok 3. Di sini ada apa yang mana? Oke, silakan tampilkan. Yang silakan. Kalau bilang suaranya keras ya. Oke, 1, 2, 3 silakan. Nama kelompok 3. Ya, siapa namanya? Silakan kita memanggil Fatimah Winito. Terus lantai makanan apa lagi? Lantai makanan ekosistem hutan. Terus silakan. Rumput sebagai konsumen. Kelinci sebagai konsumen 1. Kelinci akan memakan rumput. Serigala sebagai konsumen 2. Serigala akan memakan kelinci. Harimau konsumen 3. Harimau akan memakan serigala. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Nama anggota kelompok 1 Mawar Fadina, 2 Fahmu, 3 Hafid, 4 Alifah, 5 Siva. Di sini ada produsen sebagai rumput. Terus rumput belalang memakan rumput konsumen 1. Katak memakan konsumen 1. Ular memakan konsumen 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak ibu, tadi kalian sudah belajar tentang ekosistem, tentang rantai makanan pada beberapa ekosistem. Ada tadi yang membuat ekosistem hutan, ada yang membuat ekosistem padang rumput, ada yang membuat ekosistem di darat yang lainnya. Nah, kalian sudah luar biasa, sudah mantap membuat rantai makanannya, sudah bagus sekali dan sudah betul. Cuma tinggal sedikit lagi, tinggal dirapikan saja lagi untuk kajiannya di lain waktu. Nah, hari ini Ibu kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau ini tidak ada semuanya, Ibu minta silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siap. Setelah kita tadi belajar hari ini, apa yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang rantai makanan ekosistem sawah. Tentang rantai makanan ekosistem sawah. Oke, tadi rantai makanan apa sih itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Makanan tadi ada yang sebagai produsen, ada konsumen, ada penjual. Semua di setiap barang. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Dengan melihat kalimat utamanya, karena ide pokok terletak di kalimat utama. Yang kita pelajari tadi teks fiksi atau teks non fiksi. Fiksi. Ide pokok atau pokok pikiran yang ada di teks non fiksi tadi bisa kita buat menjadi kalimat utama. Bagus sekali, mantap, kalian luar biasa. Anak-anak ibu, anak-anak yang hebat hari ini. Untuk hari ini bagaimana nih setelah belajar tentang pembelajaran Sabtu? Senang. Ada apa tadi yang belum dipahami? Ada nggak yang belum dipahami? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham semua ya?
Penjelasan soal sudah habis. Silakan kumpul di depan. Sudah, silakan kumpul di tempat duduknya. Masing-masing silakan rapikan tulisnya, silakan rapikan alat tulisnya. Di bawah mejanya titik lagi kalau ada yang tinggal.